Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam teman-teman mahasiswa semuanya. Pada hari ini, hari Selasa, kita akan belajar bareng di mata kuliah presentasi desain tentang lanjutan dari minggu yang lalu, yaitu teknik dalam fase interpretasi. Kemarin minggu yang lalu kita membahas tentang, saya dan Bu Wulan ya, membahas tentang visualisasi data hasil riset dan teknik dalam fase interpretasi, yaitu empathy map, mind mapping, dan journey map. Ya, 3 itu. Nah, di minggu ini, minggu ke-6, pertemuan ke-6, kita akan membahas 4 teknik lainnya. Oke. Nah, ini kita minggu ini akan membahas affinity diagram, kemudian diagram sebab akibat, lalu conceptual map, dan blueprint. Ya, 4 item itu. Oke, next, ini sekedar mengingatkan lagi dari pertemuan minggu lalu ya, ada empathy mapping, mind mapping, dan journey map. Nah, di sini saya bantu teman-teman untuk ingat lagi empathy mapping itu apa gitu ya. Jadi digunakan untuk membuka, memvisualisasi, dan memahami dengan lebih baik pengalaman emosional target persona gitu. Jadi empatinya, berempati, nah itu jadi yang ditekankan adalah sisi emosionalnya. Kemudian yang kedua itu mind mapping. Mind mapping itu teknik yang digunakan untuk menguraikan suatu permasalahan yang kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil dan menggunakannya untuk arahan bagi temuan yang akan ditindaklanjuti. Mungkin teman-teman juga sudah familiar ya dengan mind mapping itu bagaimana, karena cukup sering dibahas gitu, dan mungkin teman-teman juga cukup sering menggunakan gitu. Lalu yang terakhir ini, yang ketiga adalah journey map. Itu digunakan untuk memvisualisasikan dan mengevaluasi pengalaman yang dirasakan oleh user dengan produk atau jasa pada touch point yang berbeda gitu. Nah, seperti yang saya jelaskan minggu lalu, ada touch point yang menjadi poin dari journey map. Oke, kita lanjut yang keempat. Ini adalah affinity diagram, atau disebut juga dengan diagram afinitas. Diagram afinitas itu adalah suatu alat atau metode brainstorming yang menggunakan diagram untuk mengorganisasikan sejumlah besar ide-ide ke dalam hubungan alamiah mereka. Hubungan alamiah itu maksudnya hubungan natural, jadi sesuai kata-kata sifat yang nanti akan digunakan dikelompokkan gitu. Nah, jenis-jenis ide ini, jadi sejumlah besar ide-ide itu terdiri dari ada seperti brainstorming, jadi hasil-hasil dari brainstorming, atau istilahnya bahasa Indonesia itu curah pendapat gitu. Kemudian ada pendapat user, lalu kebutuhan pengguna, lalu ada wawasan, ada fakta, ada riset, hasil-hasil riset, dan seterusnya. Nah, dengan kata lain, affinity diagram ini itu adalah pengelompokan informasi gitu ya. Jadi dari kumpulan informasi itu, dari ide-ide itu kita kumpulkan dalam affinity diagram ini. Lalu kemudian affinity diagram ini nama lainnya adalah metode KJ, yang pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli antropologi Jepang bernama Jiro Kawakita pada tahun
1960-an. Jadi KJ itu adalah singkatan dari nama dia, jadi Kawakita Jiro gitu. Kemudian yang kedua, fakta kedua itu metode ini digunakan untuk menentukan dengan akurat pinpointing masalah dalam situasi yang kacau, gitu ya, kacau atau chaotic. Jadi maksudnya metode ini itu digunakan dengan harapan dapat menghasilkan strategi solusi untuk penyelesaian masalah tersebut gitu. Jadi kita menggunakan metode affinity ini untuk penyelesaian masalah. Jadi metode ini butuh keterlibatan semua pihak dalam organisasi atau perusahaan, termasuk pekerja, bahkan termasuk user atau pelanggan gitu ya. Nah, untuk mendapatkan penyelesaian masalah itu tadi. Nah, affinity diagram ini selanjutnya dapat dijadikan masukan untuk membuat sebuah fishbone diagram. Nah, fishbone diagram itu nama lain dari diagram sebab akibat yang akan saya jelaskan nanti ya di slide selanjutnya. Kemudian ini yang ketiga, metode affinity diagram ini juga disebut space saturate and group. Jadi maksudnya itu istilah saturate ini berkaitan dengan metode di mana setiap orang menutupi atau memenuhi space atau ruang dengan gambar dan catatan untuk membuat dinding informasi. Jadi untuk menginformasikan dan mulai mengelompokkan proses pendefinisian masalah. Nah, itu maksudnya gimana Bu gitu. Nah, akan saya lanjutkan penjelasan berikutnya. Jadi setelah pengelompokan tadi itu, kemudian kita tarik hubungan antara elemen-elemen individual tersebut, jadi ya berupa poin-poin tadi itu, untuk digabungkan dengan poin-poin yang ada dan mengembangkannya menjadi wawasan baru dan lebih dalam gitu. Dan ini akan membantu mendefinisikan masalah dan mengembangkan ide-ide potensial untuk solusi. Dengan kata lain, kita beralih dari analisis ke sintesis gitu. Sintesis itu merangkum atau menyimpulkan gitu. Jadi dari kita menganalisa poin-poin itu, kemudian kita kumpulkan menjadi satu, lalu kita simpulkan, kita rangkum untuk bisa menemukan sebuah solusi. Nah, bagaimana cara membuat affinity diagram? Jadi yang pertama ini sebenarnya mirip-mirip dengan brainstorming ya gitu. Kalau di mata kuliah yang sempat saya jelaskan itu di presentasi desain kemarin itu ada tentang brainstorming. Jadi dia menggunakan sticky notes, alat tulis, lalu bidang tempel atau tulis, bisa papan tulis, bisa dinding, bisa kertas yang lebar, yang besar, atau di lantai, dimanapun itu bisa, bidang yang lebar tentunya. Lalu step keduanya itu curah pendapat atau brainstorming dengan mencatat pendapat dengan sticky notes dan ditempelkan secara acak di papan tulis agar terlihat semua audiens, semua responden gitu. Jadi kita menulis dari permasalahan itu, kita tulis sebanyak mungkin apa yang terlintas, apa yang menjadi poin itu kita tulis semuanya, lalu kita tempel di dinding gitu ya. Lalu step ketiga adalah sortir dan klasifikasikan ide atau pendapat menjadi beberapa kelompok. Nah, ini disortir, jadi dari banyaknya sticky notes yang menempel itu kita sortir, kita klasifikasikan ide-ide tersebut menjadi beberapa kelompok. Setelah itu urutkan catatan ke dalam kelompok sampai semua catatan terkelompokkan dan pilih sebuah judul untuk setiap kelompok. Jadi setelah
kita sortir, kemudian kita urutkan menjadi sebuah kelompok besar, lalu kita buat judul. Nah, dari judul itu akhirnya lebih mudah dalam mengelola dan analisis. Jadi dapat digabungkan kelompok tersebut menjadi sebuah kelompok besar, atau sebaliknya, ini saya salah tulis. Jadi bisa dikelompokkan menjadi kelompok besar, atau malah sebaliknya menjadi dipecah-pecah menjadi kelompok kecil. Ya, itu cara membuat affinity diagram. Lalu yang kedua adalah yang kelima adalah diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat di sini disebut juga dengan fishbone diagram atau Ishikawa diagram. Diagram sebab akibat ini adalah suatu pendekatan terstruktur yang memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian dan kesenjangan yang ada. Ini saya ngambil dari jurnal Hamidi tahun 2016. Oke, kenapa disebut dengan fishbone diagram? Jadi diagram ini itu berbentuk seperti tulang ikan gitu ya. Nanti ada contoh diagramnya, nanti teman-teman bisa lihat. Jadi bentuknya itu seperti ikan karena menyerupai tulang ikan gitu ya, yang moncong kepalanya itu menghadap ke kanan. Biasanya umumnya itu ke kanan gitu. Jadi bentuknya kepala ikan, kemudian ada tulang-tulangnya yang bercabang seperti itu. Lalu disebut juga dengan Ishikawa diagram. Kenapa? Karena penemu dari diagram ini adalah Profesor Kaoru Ishikawa, orang Jepang ya. Jadi kenapa itu disebut Ishikawa diagram? Karena penemunya sesuai nama penemunya gitu. Dan ini ditemukan tahun 1943. Tuh. Balik ke fishbone diagram tadi, istilah fishbone itu jadi ada ceritanya gitu ya, kenapa ikan dan tulang-tulang ikan. Jadi kepala ikan itu diasosiasikan sebagai masalah atau efek atau akibat gitu ya, bagian kepala. Lalu bagian tulang-tulang ikan itu adalah penyebab masalah gitu, penyebab masalah yang lalu dihubungkan ke kepala ikan gitu. Kalau teman-teman belum terbayang, nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya. Jadi dari tulang utama, tulang besar gitu, itu pasti ada tulang-tulang kecil lagi kan kalau di badan ikan gitu. Nah, tulang-tulang paling kecil itu penyebab yang paling spesifik gitu ya, yang paling rinci, yang membangun penyebab yang lebih besar atau tulang yang lebih besar. Oke, supaya terbayang kita lanjut. Nah, kemudian ini tujuan dari diagram sebab akibat. Yang pertama, mengidentifikasi potensi masalah kinerja dan menemukan kemungkinan penyebab suatu persoalan atau masalah yang terjadi gitu. Karena sebab akibat ya, jadi masalah dan apa penyebabnya gitu. Nah, kita itu mengidentifikasi hal tersebut. Kemudian yang kedua, menyediakan media diskusi kelompok atau brainstorming mengenai potensi penyebab masalah. Nah, ini biasanya dalam grup besar dalam perusahaan gitu ya. Lalu yang ketiga, menginterpretasikan hubungan antara akibat dan semua faktor yang berpengaruh pada akibat tersebut secara grafik. Nah, secara grafik ini dari tabel, dari diagram sebab akibat selanjutnya. Lalu ada kelebihan dan keuntungan. Nah, kelebihan ini bagi perusahaan membantu mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah. Lalu yang kedua, membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah. Yang ketiga, membantu untuk menyelidiki atau menganalisis fakta yang lebih lanjut.
Yang keempat mengidentifikasi tindakan untuk menciptakan hasil yang diinginkan. Yang kelima membuat isu secara lengkap dan rapi, dan yang keenam menghasilkan pemikiran baru gitu. Jadi kelebihan-kelebihan ini tuh sangat terperinci gitu ya, maksudnya penggunaan diagram sebab akibat ini sangat terperinci karena kita membreakdown itu sampai ke akar masalah tersebut gitu. Jadi brainstormingnya itu sampai ke akar sehingga solusi yang didapat itu lebih rinci dan lebih lengkap gitu. Lalu keuntungan bagi dunia bisnis, yang pertama mengatasi keterlambatan proses produksi. Jadi karena akar penyebab tadi bisa diketahui kenapa gitu, jadi bisa mengatasi adanya keterlambatan. Lalu menurunkan tingkat defek atau cacat produk yang tinggi. Lalu yang ketiga mengatasi output atau keluaran dari lini produksi yang tidak stabil yang berakibat kacaunya rencana produksi. Lalu yang keempat mengatasi produktivitas yang tidak mencapai target. Dan yang kelima mengatasi komplain pelanggan yang terus berulang. Jelas ya, jadi banyak kelebihan dan keuntungan yang didapat dari perusahaan dalam dunia bisnis dalam mengimplementasikan diagram sebab akibat dalam diskusi perusahaan gitu ya, diskusi seluruh komponen yang berada dalam proyek tersebut gitu. Tapi juga ada kekurangannya. Kekurangannya ini karena pembuatannya menggunakan opinion based on toolnya tadi itu adalah sticky notes gitu ya, yang menyebabkan adanya pembatasan kemampuan dari tim atau pengguna untuk menjabarkan masalah. Padahal permasalahan tersebut memerlukan metode level Y yang mendalam gitu. Jadi karena bidangnya kecil tadi itu gitu, jadi keterbatasan bidang itu dan opini dari yang kita tulis dalam sticky notes tersebut gitu. Jadi kurang mendalam level Y-nya kenapa. Oke, ini kita ke cara membuat diagram sebab akibat. Yang pertama adalah tim menyepakati permasalahan utama dengan membuat sebuah pernyataan masalah atau problem statement gitu. Jadi pernyataan masalah ini digambarkan dalam fishbone itu sebagai kepala ikan tadi ya. Nah, gambar kemudian setelah itu kita gambar garis panah dari kiri ke kanan mengarah ke permasalahan. Jadi bercabang permasalahannya apa saja. Lalu yang kedua mengidentifikasi penyebab masalah yang mungkin melalui metode brainstorming gitu. Jadi dari tim itu dilakukan brainstorming untuk menemukan penyebab masalah itu apa saja. Lalu yang ketiga mengidentifikasi kategori penyebab. Nah, kategori penyebab ini masing-masing industri itu beda-beda gitu. Nah, ini yang pertama untuk industri manufaktur itu ada 6M. Yang pertama adalah mesin atau teknologi. Yang kedua metode atau proses. Lalu material itu bisa raw material atau konsumsi itu yang digunakan gitu ya. Jadi atau informasi berupa informasi. Lalu manpower itu tenaga kerja atau mind power itu ide atau gagasan kita. Lalu yang selanjutnya measurement itu pengukuran atau inspeksi. Lalu yang terakhir itu mother nature atau lingkungan. Nah, itu 6M dari industri manufaktur. Kemudian yang kedua dari industri barang ada 8P, yaitu product, price, place, promotion,
people, proses, lalu physical evidence itu atau bukti fisik ya, bukti fisik, lalu productivity and quality. Tuh, 8P. Kemudian yang ketiga ini ada industri jasa, ada 5S, surroundings atau lingkungan, lalu suppliers untuk pemasok, systems, skills, dan safety. Nah, kategori ini itu hanya saran gitu ya, jadi tidak saklek gitu ya, jadi masih bisa menggunakan kategori lain yang dapat membantu mengatur gagasan-gagasan. Nah, jumlah kategori yang digunakan itu biasanya 4 sampai 6 kategori gitu. Jadi dari misalnya industri manufaktur itu saya hanya menggunakan 4 kategori gitu ya. Hanya mesin, metode, material, dan manpower itu boleh gitu. Atau kita gunakan sampai 6 kategori itu boleh juga. Jadi biasanya itu 4 sampai 6 kategori yang digunakan di fishbone diagram. Oke. Lalu yang keempat, menentukan sebab potensial. Jadi tim menentukan secara bersama-sama di mana sebab tersebut harus ditempatkan dalam diagram sebab akibat gitu. Jadi dimasukkan ke kategori mana aja nih gitu maksudnya. Nah, cari yang lebih lanjut, faktor-faktor yang lebih rinci atau faktor sekunder yang berpengaruh pada faktor utama. Nah, faktor yang lebih rinci itu istilahnya tulang ikan yang lebih kecil. Nah, itu tuh faktor yang lebih rinci atau faktor sekunder gitu yang berpengaruh pada tulang yang lebih besar atau faktor utama. Nah, tim menguraikan sebab-sebab itu setiap kategori melalui brainstorming tadi ya. Lalu sebab-sebab itu digambarkan. Satu sebab dapat ditulis di beberapa kategori jika berhubungan lebih dari satu kategori. Jadi cukup fleksibel ya. Lalu yang kelima, mengkaji kembali urutan penyebab hingga ditemukan akar penyebabnya. Nah, ini perlu brainstorming itu. Lalu secara bersama-sama tim menginterpretasikan dan mengkaji kembali mulai dari masalah awal hingga akar penyebab tersebut ditemukan. Oke. Kemudian yang terakhir, mencapai kesepakatan dan kesimpulan di mana penyebab yang paling penting harus segera diatasi. Dari fishbone itu akhirnya kita menemukan kesepakatan dan kesimpulan supaya penyebab itu bisa segera diatasi dan dicari solusinya. Oke, nah ini tadi seperti yang saya ceritakan di awal, contoh diagram sebab akibat. Nah, ini saya ambil contoh yang kategori 6M. Kategori 6M tadi yang manufaktur. Jadi ada people, process, equipment, material, environmental, dan manajemen. Nah, kalau kita lihat yang di bagian ini, yang di sebelah kanan ini seperti dibagi dua bagian gitu ya. Jadi ada efek sebelah kanan dan cause itu yang sebelah kiri. Nah, efek ini permasalahannya. Jadi kepala ikannya itu ditaruh di sini gitu. Problem, masalah utamanya itu apa? Itu efeknya, akibatnya di sini. Nah, sebabnya itu apa aja? Sebabnya itu tadi kita carinya dengan brainstorming. Jadi tulang-tulang ikan ini kita asosiasikan sebagai penyebab-penyebabnya gitu. Jadi people ini manpower tadi ya. Lalu proses, metode, lalu equipment ini material, pengukuran, kemudian manajemen ini bisa teknologi ya, environment, lingkungan, lalu material. Nah, untuk yang kecil-kecil ini, jadi primary cause ini adalah faktor utama gitu ya.
Lalu yang secondary cause ini adalah faktor lebih rinci gitu. Jadi kalau ada secondary cause kita tambahkan, tapi kalau tidak ada tidak perlu gitu. Tapi yang pasti ini harus detail, harus rinci supaya yaitu tadi bisa menemukan solusi yang tepat. Oke, ini kalau masih belum kebayang kita ambil contoh kasusnya seperti ini. Ini saya ambil dari internet. Jadi ini contoh masalah utamanya adalah hasil fotonya kabur atau tidak fokus gitu. Nah, ini mengambil dari manufaktur ya, dari manufaktur tadi, industri manufaktur. Jadi ada machine, ada man, ada method, ada mother nature. Nah, untuk yang mesinnya apa? Kamera gitu ya, kamera. Kemudian penyebabnya apa aja? Oh, ternyata lensanya kotor, lensanya tidak sesuai. Lalu untuk man-nya apa? Pengguna yang make gitu ya, yang make kamera. Apa aja? Oh, tangannya bergetar gitu. Lalu tidak mengikuti manual. Nah, itu kita masukkan. Lalu metodenya apa aja, tekniknya apa aja. Oh, ternyata exposure-nya tidak sesuai nih gitu. Lalu metodenya keliru. Modenya keliru. Lalu dari lingkungan subjeknya bergerak terlalu cepat. Lalu cahayanya tidak cukup. Nah, itu penyebab kenapa hasil foto tidak fokus. Lalu setelah kita menemukan sebab dan akibatnya, kemudian kita bikin kesimpulan. Kita simpulkan dari hasil analisis ini, manajer produksi ya, maksudnya manajer produksi dari toko kamera gitu ya misalnya ya, menyimpulkan ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk kembali menjaga kualitas produk untuk awal tahun 2002 gitu, tahun 2022 misalnya. Nah, seperti contohnya ini tadi yang mesin ya, dari kamera, kesalahan setting lensa yang tidak sesuai dengan standar kamera. Jadi itu bisa jadi masukan untuk standar kamera yang bagus, maksudnya yang memudahkan itu settingnya seperti apa. Nah, itu bisa. Lalu untuk penggunanya, pengalaman dan jam terbang dalam menghandle atau terbiasa menggunakan kamera kurang. Nah, itu mungkin itu nanti bisa ada kayak apa ya, di manual kameranya itu bisa disertakan bahwa oh, kamera yang dengan spesifikasi ini untuk pemula gitu, oh ini untuk yang expert dan lain sebagainya gitu. Dan begitu juga untuk teknik dan lingkungan, kita bikin kesimpulan seperti itu. Nah, dari situ akhirnya kita mendapatkan temuan penyebab secara spesifik, dan itu bisa menjadi dasar untuk mendesain atau merancang solusi untuk mengatasi persoalan dari permasalahan yang dari kita tulis di bagian kepala ikan itu gitu. Oke, intinya kunci sukses dari fishbone diagram ini adalah terus bertanya gitu. Jadi terus bertanya mengapa, why gitu ya. Kita lihat diagram, lalu cari polanya, dan libatkan orang-orang yang ada di grassroots. Jadi istilahnya yang terkait dengan masalah, karena biasanya mereka lebih mengerti permasalahan di lapangan gitu. Jadi misalnya para desainer gitu ya, yang mendesain produknya, kemudian yang bagian engineer-nya misalnya, yang kalau di bagian pabriknya seperti itu. Jadi kita harus melibatkan orang-orang yang
memang ada di yang berkutat di produk tersebut gitu ya, atau di jasa tersebut. Oke, itu tadi diagram sebab akibat. Nah, kita berlanjut ke nomor 6. Ada conceptual map. Conceptual map ini atau disebut dengan konsep map adalah pemetaan dari berbagai konsep yang saling berhubungan dan yang disertai dengan penjelasan, baik secara singkat atau panjang tergantung materi yang disampaikan. Peta konsep dalam pembuatannya lebih banyak unsur kata-kata gitu ya. Konsep map ini lebih banyak menggunakan kata-kata, penjelasan gitu. Jadi secara sederhana, peta konsep itu terdiri atas dua konsep yang digabungkan melalui kata suatu penghubung. Oke, nanti lebih jelasnya saya lanjutkan. Nah, kalau teman-teman browsing gitu ya, konsep map dan mind map itu secara tampilan itu mirip gitu. Bahkan mungkin ada beberapa orang yang salah kaprah mengatakan itu sebenarnya sama gitu, padahal sebenarnya berbeda gitu. Nah, perbedaan dengan mind map itu apa? Ini kita coba lihat dari segi pengertian. Jadi mind mapping ini mengutamakan tampilan visual, sedangkan konsep map itu lebih mengutamakan unsur dari kata-kata yang membentuk kalimat penjelasan gitu. Jadi dia lebih banyak unsur kata-kata kalau yang konsep map, sedangkan yang mind map memang tampilan lebih visual ya. Jadi kalimatnya sedikit mungkin berupa poin-poin, lalu kita lebih banyak menggunakan visual dengan warna, dengan gambar dan lain sebagainya. Kemudian dari segi isi dan proses pembuatan, mind mapping ini menggunakan cara berpikir divergen dan berpikir kreatif. Maksudnya proses divergen itu proses berpikir yang mengeksplorasi dari berbagai macam kemungkinan solusi untuk menghasilkan ide brilian dan kreatif gitu. Jadi proses berpikirnya itu dia mengeksplor dari berbagai macam temuan atau solusi gitu, solusi-solusi untuk menghasilkan ide atau gagasan yang baru gitu ya, kita kalau bikin mind mapping gitu. Nah, sedangkan konsep map itu berisikan hubungan antara konsep satu dengan yang lain. Proses pembuatannya itu perlu menentukan topik yang penting ya, sama seperti mind map gitu. Jadi kita menentukan topik yang penting, lalu menghubungkan konsep utama tersebut menggunakan panah ke kata kunci gitu ya, sama seperti mind map juga menggunakan tanda panah gitu atau garis gitu ya. Nah, tapi bedanya dengan mind mapping dengan konsep map. Jadi misalnya nih kita konsep utamanya hewan, kata kuncinya kita karnivor, herbivor, sama omnivora gitu. Nah, lalu bedanya kita tambahkan penjelasannya itu berupa kata-kata gitu. Jadi kalau di mind map mungkin kita cukup dengan tadi ya, karnivor, herbivor, omnivor, lalu digambar dan diwarnai gitu. Nah, tapi kalau di konsep map ini kita berikan penjelasan lagi gitu berupa kata-kata. Oke. Kemudian dari segi fungsi dan tujuan pembuatan. Segi fungsi dan tujuan pembuatan. Bentuk dari mind mapping sangat unik dan menarik dan hanya berisikan beberapa poin penting saja gitu ya. Dan hal tersebut memiliki tujuan untuk mempercepat proses pencatatan gitu, karena yaitu tadi kita hanya menulis berupa poin-poin, gambar, warna gitu ya. Jadi
semakin cepat kita mencatat, semakin cepat kita menghafal gitu. Sedangkan tujuan dari peta konsep atau konsep map diantaranya itu mempermudah pemahaman aspek terpenting yang dibahas, diharapkan dapat mudah diingat lewat konsep tersebut, diharapkan mampu memberikan penjelasan mendetail sesuai pandangan. Nah, itu maksudnya secara garis besar perbedaan antara mind mapping dan konsep map ini terletak pada bentuk penyajiannya gitu ya. Mind mapping ini berisi tadi poin-poin penting dari topik utama tanpa penjelasan dan lebih kepada bentuk visualnya ya gitu. Kemudian untuk konsep map ini pemetaan dari beberapa konsep yang berhubungan disertai penjelasan dan lebih kepada unsur kata-kata. Oke, kalau belum terbayang, kita lanjut dulu. Nah, cara membuat konseptual map. Jadi ini saya mengambil dari sumbernya dari mediaindonesia.com. Dalam membuat peta konsep-konsep yang ada di dalamnya harus diurutkan secara hierarkis. Mulai dari konsep paling inklusif itu umum ya, yang paling umum, ke konsep yang lebih khusus. Dengan kata lain, konsep yang paling inklusif berada pada bagian paling atas, sedangkan konsep yang paling khusus berada pada bagian paling bawah. Nah, contohnya seperti ini. Tadi ya, seperti yang saya bilang, bedanya dengan mind mapping. Kalau mind mapping kita cuman topik utama, lalu kita beri poin-poin, lalu poinnya juga di poin-poin lagi berupa gambar, warna gitu ya, atau tulisan cuman singkat-singkat. Nah, sedangkan kalau konsep map itu lebih detail. Jadi bahkan dengan kalimat penghubung gitu. Misalnya ini ya, saya mengambil contoh perangkat lunak, temanya perangkat lunak bebas gitu. Nah, ini dibagi lagi, ada pengguna dan pengembang. Ada kalimat penghubungnya itu untuk bekerja sama dengan pengembang dengan pengguna gitu. Kemudian dilanjutkan ada memilih, memproduksi dan debug dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih detail untuk penjelasannya gitu, dan ya pastinya lebih banyak tulisan gitu ya, daripada gambar itu hanya pelengkap gitu. Itu contoh dari konseptual map. Oke, lalu yang terakhir adalah blueprint. Blueprint ini adalah basic integrity perusahaan, yaitu kerangka kerja terperinci yang digunakan sebagai landasan untuk membuat kebijakan, mulai dari penetapan tujuan dan sasaran, kemudian penyusunan strategi, pelaksanaan program, dan merupakan fokus strategi sebagai ciri khas brand agar konsumen lekat dan semakin lekat dengan brand. Dalam membangun bisnis yang terarah, konsisten, kemudian terstruktur, jadi itu perlu metode khusus atau rancangan yang harus diikuti gitu ya, untuk menentukan arah ke depan, masa depannya dari sebuah bisnis. Dan metode itu disebut dengan blueprint gitu. Jadi blueprint itu kerangka kerja gitu, atau rangkuman terperinci, yaitu tadi tentang tujuan, saran, penyusunan strategi dan lain sebagainya, yang menjadi fokus strategi dari sebuah brand perusahaan. Oke, tahapan membuat bisnis blueprint. Yang pertama, tentukan tujuan dan goals-nya. Nah, tujuannya tujuan jangka panjang yang ingin dicapai perusahaan ini bersifat mutlak, tapi juga perlu tujuan jangka pendek. Nah, tujuan jangka pendek itu mengacu dari tujuan jangka panjang. Oke,
gitu ya. Lalu misi itu juga harus, yaitu turunan usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai visi tersebut gitu. Jadi turunan usaha-usaha kita, usaha-usaha perusahaan yang dapat dilakukan untuk mencapai visi tadi gitu. Lalu goalsnya itu adalah turunan dari visi. Turunan dari visi itu adalah goals. Jadi beberapa poin dari misi itu bisa dijadikan goals. Nah, menyusun goals itu dapat menggunakan metode SMART. SMART itu singkatannya. S-nya itu spesifik, M itu measurable, A itu achievable, kemudian R itu realistic, dan T itu time bound. Jadi spesifik, terukur, dapat diraih, kemudian realistis, dan ada waktunya gitulah, ada jangka waktunya. Nah, kemudian goals itu dijabarkan dalam action plan atau rencana kerja gitu. Nah, lalu yang kedua adalah sasaran. Sasaran ini berupa rencana dan kriteria lokasi atau media pemasaran jika online, lalu target pasar dan positioning. Nah, yang ketiga ini strategi. Strateginya itu terdiri dari strategi produk jasa, lalu strategi harga, promosi jasa, strategi, saluran distribusi, manajemen sumber daya manusia. Itu ya, untuk strategi. Lalu yang keempat, pelaksanaan program. Pelaksanaan program itu ada aturan. Aturan itu pakai SOP ya, Standard Operational Procedure. Nah, setiap orang itu pasti harus punya job desk dan harus menciptakan cash flow budget sehingga sesuai dengan anggaran perusahaan. Itu aturannya. Lalu di pelaksanaan program juga ada tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya harus dirincikan secara jelas, secara detail agar semua goals yang ingin tercapai gitu. Jadi tanggung jawab CEO, tanggung jawab manajer, tanggung jawab pegawai, tanggung jawab desainer dan lain sebagainya itu harus di breakdown, harus dijelaskan secara rinci. Nah, oke. Lalu yang terakhir adalah fokus strategi sebagai ciri khas suatu brand. Nah, ini tujuannya itu agar konsumen lekat dan semakin melekat dengan brand. Poin penting bahwa karakter blueprint adalah sulit untuk ditiru. Jadi pesaing itu akan sulit untuk meniru gitu. Jadi itu karakter dari poin penting dari karakter blueprint. Nah, blueprint pada brand itu harus dibuat dengan sisi unik, berbeda, sehingga menjadi identitas brand tersebut. Contohnya Indomie. Saya ambil contoh Indomie. Nah, Indomie itu kan brandnya itu sudah sangat Indonesia gitu kan. Jadi kayak sudah tradisi Indonesia lah. Nah, yang konsumsi Indomie ini tuh mulai dari kita sejak kecil, orang sejak kecil sampai dewasa itu dia pasti pernah atau sering mengkonsumsi Indomie. Jadi karena itu yaitu siap saji dan praktis gitu ya. Jadi blueprint ini harus disesuaikan, harus dibuktikan dengan kenyataan. Kalau contohnya dengan Indomie tadi, Indomie ini adalah produk makanan tradisi Indonesia. Realitanya ya benar gitu. Jadi benar karena setiap keluarga pasti punya stok Indomie. Gitu. Jadi realitanya itu sesuai gitu loh dengan karakter blueprintnya. Nah, itu contoh dari fokus strategi dari blueprint. Oke. Ini bonus slide. Jadi keterampilan dalam fase interpretasi. Jadi dari kemarin kita, dari minggu lalu sampai saat ini kita belajar tentang teknik dalam fase interpretasi gitu ya. Nah,
teknik tersebut itu membutuhkan keterampilan. Nah, keterampilannya itu apa aja? Ada empati, ada pengenalan pola, dan intuisi gitu. Nah, empati itu kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, berempati. Tingkat empati yang canggih, yang expert itu dibutuhkan untuk lebih memahami emosi pengguna target dan menafsirkan kebutuhan, masalah, minat, dan harapan mereka gitu. Jadi tingkat empati yang canggih gitu ya, memang harus dengan jam terbang yang cukup tinggi sehingga kita empati kita terasah peka gitu ya, untuk bisa memahami emosi pengguna, untuk menafsirkan emosi mereka, kebutuhan mereka, dan lain sebagainya. Lalu pengenalan pola ini interpretasi sebagian besar tentang mengenali suatu pola dalam data hasil penelitian. Keterampilan ini membantu merancang tim berpikir untuk mengenali pola di antara pengamatan mereka. Jadi pengenalan pola ini adalah bagian dari interpretasi gitu ya. Interpretasi ini sebagian besar tentang mengenali pola. Nah, pengenalan pola ini kita juga harus bisa memahami itu karena untuk membantu merancang untuk membantu tim berpikir dalam pengamatan mereka gitu ya. Paham ya? Lalu yang terakhir, intuisi ini mampu mengenali suatu pola dan menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan sebab akibat deterministik antara benda. Jadi maksudnya ini pada saat kita lebih mampu memprediksi apa yang akan terjadi dalam kondisi tertentu, intuisi gitu. Jadi setelah kita berempati, peka, kita mengenal polanya, lalu kita menggunakan intuisi kita untuk supaya lebih mampu memprediksi apa yang akan terjadi gitu ya pada user kita misalnya gitu. Oke. Jadi karena itu memang dibutuhkan oleh bisnis inovator atau desainer gitu ya. Keterampilan ini dibutuhkan untuk kita bisa mengevaluasi produk atau jasa atau brand kita dari user ya, dari user atau pelanggan yang kita ketahui gitu, kita wawancara dan lain sebagainya. Oke. Sekian teknik dalam fase interpretasi ya. Ada berapa itu? Ada 7 atau 8 ya yang kita pelajari dari minggu kemarin, minggu ke-5 dan minggu ke-6. Semoga bermanfaat. Nanti slide-nya akan saya share di e-learning, dan untuk absen silahkan teman-teman tulis di kolom komen kelas, NPM, dan nama mahasiswa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.